Tanggal 8 April ada 3 kasus baru positif terinfeksi di Taiwan, 2 dari luar negeri dan 1 dari dalam negeri. Pihak instansi kesehatan tengah melakukan konfirmasi berkenaan dengan masalah penularan dalam negeri. Sementara 2 kasus yang berasal dari luar negeri adalah 1 dari Indonesia dan 1 dari Spanyol. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya celah pencegahan selama masa liburan, Taipei dan New Taipei tanggal 8 April mengusung peraturan baru, yakni kewajiban bermasker oleh semua pedagang di pasar milik negeri. Sementara yang keluar masuk pasar juga akan diukur suhu tubuhnya. Merujuk pada peraturan keamanan kesehatan pangan, bagi yang melanggar di kota New Taipei akan didenda 30.000 dolar Taiwan. Namun di kota Taipei hanya akan diberikan peringatan himbauan. 如果经过劝导不听，我们会加以处罚。处罚如果像小吃店，最少会3万元以上。那如果是一个大型的餐厅业者，6万块以上。 Wali Kota Taipei Kewenja menegaskan selanjutnya akan memasuki masa rentan selama 2 pekan. Selain pengontrolan pasar umum, gedung pemerintah kota juga akan diperketat. Per tanggal 9 April, masyarakat hanya diizinkan melakukan kunjungan dari lantai 1 hingga 3. Lantai 4 ke atas dilarang masuk. Kawasan sekolah tingkat kejuruan atas ke bawah juga ada pembatasan keluar masuk bagi orang-orang dari luar sekolah. Selain itu, Pemkot Taipei juga telah mengumumkan langkah SOP penggalangan hotel isolasi, mengutamakan hotel bergenu mandiri dan bersedia untuk diumumkan namanya. Usai melewati penilaian, maka akan diberikan dana subsidi. Hingga 8 April telah tercatat sebanyak 10 hotel isolasi dengan jumlah total sebanyak 820 ranjang. Tanggal 7 April, MOFA mengumumkan jika pihaknya sedang memprogramkan diplomasi masker tahap kedua dan difokuskan kepada negara-negara dalam program kebijakan baru menuju selatan, khususnya mengajukan bala bantuan dengan estimasi sebanyak 1 juta lembar masker. 是西南向国家并不是全部对方国家有提出需求的我们才做回应所以当然西南向国家很多有18个，但是并不是每一个都有跟我们提出需求。 COVID-19 telah meluluhlantakkan Italia. Pendeta berusia 81 tahun yang telah lama tinggal di Taiwan, Giuseppe Didon, menggalang aksi donasi. Tanpa diduga, dalam waktu 6 hari telah bernilai 150 juta dolar Taiwan. Pendeta menyampaikan terima kasih kepada Taiwan dan menjelaskan jika sumbangan akan diberikan kepada Keuskupan Italia sebagai dana antisipasi COVID-19. NHRI bekerja sama dengan NDMC dengan menggunakan antibody SARS berhasil mengembangkan rapid test kit COVID-19 yang hanya cukup mengambil mukosa hidung dan memasukkannya ke dalam alat uji. 15 menit kemudian terlihat tanda 2 garis pada alat uji, berarti virus positif bereaksi, sehingga yang bersangkutan berkemungkinan telah tertular. Adapun hasil uji coba tersebut memiliki tingkat akurasi serupa dengan rapid test kit lainnya, yakni 70 hingga 80%. Tidak hanya NHRI yang turun dalam pengembangan rapid test kit, perusahaan swasta di bawah bimbingan Kementerian Teknologi pada awal bulan Maret juga telah berhasil mengembangkan disket uji serum dengan durasi pengujian diperpendek hingga 12 menit, maka dapat diketahui hasilnya sekalipun berkondisi asimptomatik. Dalam uji coba klinis di Denmark, tingkat akurasi mampu mencapai 90%. Selain itu, tim RS Memorial Changkon Lingko telah berhasil menemukan metode rapid test kit dengan menggunakan sel B yang dimiliki oleh 3 pasien, mendapatkan antibodinya dan kemudian digunakan sebagai bahan rapid test kit. Dengan proses manufaktur paling cepat membutuhkan waktu setengah tahun. Kondisi pandemi di Singapura memanas, tercatat hampir 1.500 kasus dengan 6 kasus kematian. Tanggal 3 April, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyebutkan akan mengambil langkah yang lebih ketat dalam tugas pencegahan. Tanggal 7 April, pemerintah Singapura menjelaskan larangan berkumpul di lokasi publik atau pribadi, termasuk di rumah tinggal. Jika diperlukan, maka tempat publik akan ditutup selama 1 bulan. Pengadaan pembelajaran sekolah dilakukan secara online. Bagi warga yang melanggar akan didenda maksimum 10.000 dolar Singapura atau setara 210.000 dolar Taiwan atau pidana penjara selama 6 bulan. Tanggal 6 April, pemerintah mengusung program subsidi bagi warga Singapura yang berusia 21 tahun ke atas. Masing-masing akan mendapatkan 600 dolar Singapura atau setara 12.000 dolar Taiwan yang difungsikan untuk menggerakkan daya beli warga dan program akan dilaksanakan per tanggal 14 April. Malaysia mencatat hampir 4.000 kasus positif dengan 63 kasus kematian. Malaysia telah lockdown selama 3 pekan. Pemerintah setempat masih mempertimbangkan langkah pelonggaran agar sebagian bidang perindustrian dapat kembali berjalan. Hingga kini, Thailand mencatat lebih dari 2.000 kasus dengan 27 kasus meninggal. Tanggal 3 April, pemerintah setempat telah memberlakukan jam malam. Pandemi telah memberikan pukulan telak bagi industri ekspor dan wisata. Pemerintah Thailand menganggarkan dana 1,9 triliun baht atau setara dengan 1,7 triliun dolar Taiwan untuk membangkitkan perekonomian setempat.